Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Hari ini kita akan belajar vocabulary atau kosakata. Kalau dalam video yang lalu saya pernah membahas tentang 50 most common verbs. Nah, hari ini dalam video kali ini saya akan memberikan lagi another 50 most common verbs. Yuk kita mulai. Yang pertama, lose. Lose. Kehilangan. I lost my key. Can you help me to look for it? Aku kehilangan kunciku. Bisakah kamu menolongku mencarinya? Kedua, meet. Bertemu. I'm meeting my friend tonight. Aku mau ketemu temanku malam ini. Next, continue. Melanjutkan. Continue. Melanjutkan. My mother continues reading the book every time she has a spare time. Mamaku melanjutkan membaca buku itu setiap kali dia punya waktu luang. Next, borrow, meminjam. He borrowed the book from the school's library. Dia meminjam buku dari perpustakaan sekolah. Next, pay, membayar. Bisa juga memberi perhatian atau memberi rasa hormat. Nah, contoh dalam kalimat, who is going to pay for this meal? Siapa yang akan membayar untuk makanan kita ini? Yang kedua, please pay attention to the teacher. Harap memberi perhatian kepada guru. Atau sederhananya, perhatikan gurunya ya. Next, change. Change, mengubah atau mengganti. Contoh, I want to change my clothes before dinner. Aku mau ganti baju sebelum makan malam. Next, lead, memimpin. Lead, memimpin. The guide leads us through the forest. Pemandu memimpin kami berjalan melewati hutan. Okay, next, advice. Advice dengan huruf S, ini artinya menyarankan atau menasehati. Kalau dia dengan huruf C, advice, tapi S-nya ini diganti C, itu adalah kata benda yang artinya nasihat. Oke, contoh dalam kalimat, my boss advised me to read the contract carefully. Bosku menyarankan atau menasihati aku untuk membaca kontraknya dengan hati-hati. Next, understand. Understand, mengerti. I finally understand this concept. Akhirnya aku mengerti konsep ini. Next, watch. Melihat atau menonton. They are watching TV in the living room. Mereka sedang menonton TV di ruang tamu. Next, stare. Stare, menatap dengan lama atau melotot. Kadang kesannya kurang sopan, jadi kayak ngeliatin terus gitu. Nah, contoh dalam kalimat, why are you staring at the stranger? Kenapa kamu kok ngeliatin orang asing itu terus? Oke, next, glance. Glance, ini melihat sekilas atau melirik. He glanced at his watch. Dia melihat atau melirik ke jamnya. Next, follow. Follow, mengikuti. You must follow the instructions written on the back. Kamu harus mengikuti instruksi yang tertulis di bagian belakang. Stop, menghentikan. He stops the car immediately. Dia menghentikan mobil dengan seketika. Jadi immediately itu artinya langsung atau dengan seketika. Okay, next, speak, berbicara. Can you speak Chinese? Next, create, menciptakan. The company plans to create more job opportunities next year. Perusahaan merencanakan untuk membuka atau menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan tahun depan. Next, allow. Allow, memperbolehkan. My parents don't allow me to stay up late. Orang tuaku tidak memperbolehkan aku untuk begadang, tidur sampai malam. Ya, stay up late itu maksudnya bangun sampai malam. Jadi kayak begadang gitu ya. Next, add, menambah. Contoh, she wants to add more details to her story. Dia ingin menambah lebih banyak detail atau keterangan pada ceritanya. Next, spend. Spend, membelanjakan
menghabiskan atau meluangkan ya. Jadi kalau membelanjakan atau menghabiskan itu biasanya uang, kemudian menghabiskan atau meluangkan waktu juga bisa. Ya, contoh dalam kalimat, don't spend all your money at once. Jangan membelanjakan atau menghabiskan semua uangmu sekaligus. Nah, contoh kedua, he often spends hours playing the guitar. Dia sering menghabiskan atau meluangkan berjam-jam waktu ya untuk bermain gitar. Next, open. Open, membuka. She opens the door carefully. Dia membuka pintu dengan hati-hati. Next, close, menutup. My mom always closes the window in the evening. Mamaku selalu menutup jendela pada malam hari. Next, offer, menawarkan. Can I offer you a drink? Boleh aku menawarkan kamu minuman? Wah, dengan senang hati. My pleasure. Thank you. Next, remember, mengingat. Please remember to bring your book tomorrow. Ingat untuk membawa bukumu besok ya. Next, forget, melupakan. Contoh, I'll never forget the day we first met. Saya nggak akan pernah lupa hari pertama kita bertemu. Love, mencintai. She loves her family more than anything. Dia mencintai keluarganya lebih dari apapun. Next, hate, membenci. He hated waiting in long lines at the bank. Dia benci menunggu di antrian yang panjang di bank. Wait, menunggu. Please wait here until I come back. Tunggu di sini sampai aku datang lagi ya. Next, serve, melayani. Contoh dalam kalimat, she loves to serve her community by teaching children. Dia suka melayani komunitasnya dengan mengajar anak-anak. Next, send, mengirim. Don't forget to send me the photos. Jangan lupa mengirimkan aku fotonya ya. Next, receive. Receive, menerima. Did you receive my email yesterday? Apakah kamu menerima emailku kemarin? Next, expect, mengharapkan. She is expecting a call from her teacher. Dia sedang mengharapkan atau menunggu telepon dari gurunya. Build, membangun. They want to build a new library in the town. Mereka ingin membangun perpustakaan yang baru di dalam kota. Next, stay, tinggal. They decided to stay at home because it was raining. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah karena sedang hujan. Next, climb. Climb, memanjat atau mendaki. The children love to climb the big tree in the garden. Anak-anak suka memanjat pohon besar yang ada di taman. Nah, kalau kita mendaki gunung, kita juga bisa bilang climb the mountain, ya, mendaki gunung. Okay, next, fall, jatuh. The leaves fall from the trees in autumn. Dedaunan jatuh dari pohon pada musim gugur. Musim gugur dalam British English itu adalah autumn. Tapi untuk American English biasanya mereka pakai the fall. Jadi musim gugur itu bisa autumn atau the fall. Next, cut. Cut, memotong. She cuts the paper into small pieces for her art project. Dia memotong kertas menjadi potongan-potongan yang kecil untuk proyek seninya. Okay, next, reach. Reach, meraih. He tried to reach the top shelf, but it was too high. Dia mencoba meraih rak yang paling atas, tapi itu terlalu tinggi. Next, kill, membunuh. Membunuh di sini bisa berarti betul-betul membunuh makhluk hidup atau membunuh seperti menghabiskan waktu, membunuh waktu gitu ya. Nah, saya kasih contoh di kalimat untuk yang arti yang kedua.
We played games all afternoon to kill time while waiting for the rain to stop. Kami bermain games sepanjang sore untuk menghabiskan waktu, ya, untuk membunuh waktu, menghabiskan waktu sementara menunggu hujan berhenti. Okay, next, suggest. Suggest, menyarankan. I suggest we try the new cafe near the park this weekend. Aku menyarankan kita coba kafe yang baru yuk, yang ada di dekat taman akhir minggu ini. Next, raise. Raise, mengangkat atau menaikkan, atau bisa mengasuh atau membesarkan kalau kita bicara tentang anak, gitu ya. Saya kasih 2 contoh. Yang pertama, the students raise their hands to ask questions in class. Murid-murid mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan mereka kalau mau bertanya di kelas. Nah, ini kalau artinya adalah mengangkat. Nah, untuk yang kedua, parents work hard to raise their children with love and good values. Orang tua berusaha keras untuk membesarkan anak atau mengasuh anak mereka dengan cinta dan nilai-nilai yang baik. Okay, next, rise. Rise, bangkit atau naik atau timbul, gitu ya. Contohnya, she worked hard and managed to rise to the top of her company. Dia bekerja keras dan berhasil naik sampai puncak di perusahaannya. Ini maksudnya dalam karirnya, ya, karena dia bekerja keras, jadi dia bisa naik sampai ke puncak karirnya. Nah, contoh lain, the sun rises in the east. Matahari terbit atau timbul atau naik, gitu ya. The sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Next, pass, melewati. Pass, melewati. We had to pass through the forest to reach the village. Kita harus melewati hutan untuk mencapai ke desa itu. Pass di sini juga bisa lulus, ya. Jadi contohnya, I passed the exams. Aku lulus ujian, gitu ya. Itu juga bisa. Next, sell, menjual. They sell fresh fruit at the market every morning. Mereka menjual buah segar di pasar setiap pagi. Next, pull, menarik. The little boy tried to pull the heavy door open. Anak kecil itu mencoba untuk menarik pintu yang berat itu supaya terbuka. Next, push, mendorong. The children like to push the swing in the playground. Anak-anak suka mendorong ayunan di taman bermain. Next, decide, memutuskan. She hasn't decided which dress to wear to the party. Dia belum memutuskan mau pakai baju yang mana ke pesta. Next, wash. Wash, mencuci. Don't forget to wash your hands before dinner. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan malam. Next, deliver. Deliver ini mengantar bisa atau melahirkan kalau kita bicara soal bayi. Nah, contoh dalam kalimat saya kasih 2 contoh ya. Yang pertama, the courier will deliver the package to your house tomorrow. Kurirnya akan mengantar paketnya ke rumahmu besok. Atau yang kedua, she delivered a baby boy yesterday. Dia melahirkan bayi laki-laki kemarin. Okay, next, smile, tersenyum. The baby smiled at her mother. Bayi itu tersenyum ke mamanya. Last, sing. Sing, menyanyi. She likes to sing in the shower. Dia suka menyanyi sambil mandi. Nah, siapa nih di sini yang suka nyanyi sambil mandi? So, that's another 50. Jadi sampai saat ini kamu sudah belajar 100 verbs. 100 common verbs. Sudah ada 100 kata kerja yang umum yang sering dipakai dalam bahasa Inggris sehari-hari. Kalau kamu ulang-ulang terus, nanti kamu hafal dan kamu juga tahu caranya menggunakan dalam kalimat, maka kamu akan semakin percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Oke, so teman-teman, kalau kamu merasa video ini membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris,
Silakan di-like, boleh di-share ke teman-teman yang lain, dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe, set notification, supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya yang akan saya upload di setiap hari Selasa dan Jumat pagi. Okay, so thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!